Kalau pole dance tuh udah memang dari dulu. Cuman bedanya saya memang tidak pernah mengupload, baru-baru ini aja mengupload karena memang kebetulan nanti insya Allah mau ada konser kan bulan Agustus. Harusnya bulan April ini kita sudah jual tiket kan 4 bulan sebelum konser biasanya. Konser yang ke-17 tahun, sebenarnya udah 20 tahun berkarir. Aku menganggap 3 tahun itu adalah masa transisi. Jadi 17 itu maksudnya adalah masa pendewasaan diri, masa pendewasaan aku di dunia entertain. Jadi tadinya bulan Agustus tanggal 7, makanya ada beberapa treatment yang harus aku jalani, yaitu olahraga, salah satunya mungkin pole dance. Kalau mengisi kekosongan di rumah, aku kebetulan ya suka masak, terus kemudian olahraga itu pasti. Makanya treatment itu mungkin ya yang membuat aku agak kurusan kali badannya ya, agak jadi gitu badannya, maksudnya jadi itu agak ngebentuk otot-ototnya. Jadi karena memang kalau aku di rumah aku nggak bisa yang diem gitu mas. Jadi aku masak, terus aku olahraga, aku beres-beres rumah. Jadi walaupun aku ada mbak di rumah, aku orangnya suka kerja gitu. Jadi aku nggak bisa diem orangnya gitu. Kalau tiap hari itu mungkin besok aku pole dance besok. Jadi kalau besok aku ke tempat guru aku atau guru aku yang datang ke rumah. Ini kan kondisi lagi seperti ini. Jadi aku harus mengikuti apa kata pemerintah. Jadi aku selain aku menjaga aktivitas aku di luar, kalau nggak tanggung jawab banget atau penting banget aku nggak keluar rumah. Kalau ini kan memang kebetulan ada tanggung jawab aku yang harus aku laksanakan, itu pun tetap harus sehat, kita tetap dibatasi gitu. Jadi mau nggak mau sebelum aku berangkat kerja seperti ini, aku pagi udah olahraga dulu gitu. Jadi olahraga aku ya itu pole dance naik gitu. Jadi supaya aku lebih sehat, apalagi dengan kondisi yang kayak gini kan kita harus bisa menjaga kondisi badan. Pulang ini udah sekarang jam 1:30, nyampe di rumah bisa jam 2, beres-beres, mandi dan yang lain-lain, tidur bisa jam 3. Nggak mungkin bisa tidur, habis sholat subuh baru bisa tidur. Jadi bangun-bangun jam 10, kalau aku nggak olahraga nanti bisa drop. Jadi aku mesti olahraga, jadi kalau nggak olahraga justru sakit semua badannya gitu. Kalau dipegang tuh badanku tuh kenceng banget gitu. Kalau ngomong masalah jamu, kebetulan ponakan aku lebih jualan jamu mas. Kan stay di rumah, ngapain? Ya jual jamu aja nak. Karena kalau misalkan kegiatan di luar kan, aku bilang untuk saat ini memang ini kalau nggak Tante Dewi, manggilnya kan aku Tante Anti gitu kan. Kalau nggak karena memang sudah dikontrak jauh-jauh hari, aku nggak akan mungkin melakukan aktivitas ini. Ini karena memang sudah dikontrak jauh-jauh hari gitu mas. Jujur aku kalau bukan karena aku nggak kasihan sama mas-mas ini kan juga cari rezeki ya. Mau nggak mau, aku sebenarnya takut untuk ketemu sama orang asing atau karena memang kondisinya kan kita harus jaga jarak kan. Ini bukan corona ini bukan sesuatu yang harus disepelekan karena ini menyangkut nyawa seseorang, imun tubuh. Gimana caranya terlepas dari ada musibah yang menimpa kita, aku memang selalu menyediakan minuman jajamuan tradisional yang memang kebetulan aku buat sendiri. Makan pun juga aku buat sendiri di sini. Jadi kemarin aku bawa nasi, ini di sebelumnya ya, bawa nasi, bawa sambal terasi. Nasi itu magic jar itu loh, yang magic jar sama nasinya. Sama ikan asin, ikan pindang, ikan cahalan gitu, sama atau ikan kembung, sama sambal terasi, sama lalapan. Udah nggak beli ayam kok, nggak, cuman itu aja. Terus teman-teman semua juri, host semua pada makan di situ karena memang kalau jam-jam 11, jam 12 itu kan makanan dari Indosiar udah nggak ada. Adanya udah jam 7 malam aja mereka sediain. Habis itu mau nggak mau gimana ya caranya, yang perempuan jurinya kadang aku aja, yang lain laki. Mau nggak mau aku akhirnya ya udah yuk nyambel. Ternyata ya udah makan sama nanas. Selain itu aku suka bawain jamunya itu yaitu serai sama jahe untuk imun. Kalau nggak kunyit sama jahe, dikasih jeruk nipis. Anak-anak semua satu-satu juri aku kasihin itu, ini minum ini gitu. Ya karena memang kebetulan yang bikin Lebi, aku bilang Leb, jual nak. Lumayan kan anak-anak muda yang kreatif bisa menghasilkan duit dengan kondisi yang saat ini, siapa tahu gitu. Kemarin aku sampai datang ke pasar Pesing.
Aku udah pakai ini, ternyata suaraku tidak bisa bohong pemirsa. Udah ketahuan bahwa Dewi Persik, waduh kerubung orang-orang. Aku bilang, Bu jaga jarak ya Bu, aku minta maaf ya, bukan aku sombong, aku sampai ngomong kayak gitu Mas. Karena memang inilah pentingnya pengetahuan, informasi tentang COVID-19. Kebanyakan mereka bilang, aku sehat Mbak DP, aku nggak apa-apa, aku pegang ya. Aku sebenarnya kasihan, aku mau banget gitu. Cuman karena kondisinya memang terkadang orang yang kena COVID itu merasa dirinya sehat. Makanya kan harus melalui tes darah dulu gitu kan. Itulah, jadi kadang-kala orang masih nggak ngerti informasi tentang COVID. Oh pasti, karena satu, aku memang tidak ngerokok. Kedua, aku tidak minum, dalam arti minum itu yang beralkohol gitu ya. Jadi aku sangat menjaga itu, dan aku nggak suka sirup-sirup. Aku suka air putih, jamu. Jadi kalau misalkan orang bilang Dewi Persik umur 33 tapi badannya maksudnya kencang kayak ABG gitu, karena memang aku sangat menjaga kebugaran tubuh. Jadi kalau misalkan yang lain itu tidur jam 12, jam 1, buat aku kan kalau olahraga malam tuh nggak boleh, katanya bukan oksigen yang bersih yang kita hirup kan. Mungkin tradisi aku mungkin lebih ke kuno kali ya Mas. Jadi aku habis biasanya, sayang sini. Ini suamiku yang tahu persis. Kalau Neng bangun tidur, kalau Neng pulang kerja gini, biasanya apa yang Neng lakukan? Pulang kerja? Ya. Yang pertama itu bersih-bersih dulu, mandi, habis mandi biasa tahlilan untuk almarhum papi. Terus kalau masih belum ngantuk biasanya dia olahraga, pelenturan tubuh. Ya, flexibility maksudnya. Habis itu nonton film horor. Udah. Jam 7 pagi nggak tidur karena takut. Kayak gitu. Karena aku kalau misalkan aku tidur dulu itu pasti udah babas nggak sholat subuh gitu. Aku kata akan aku pelan-pelan Mas, walaupun baik pakaian aku seksi, aku dalam arti gini, sholat aku jangan sampai ketinggalan. Itu penolong buat aku gitu loh. Jadi kan banyak orang, Dewi Persik gak bakalan ngaji lah, Dewi Persik gak bakalan tahlil. Itu udah urusan mereka lah. Yang penting bagi aku adalah aku sudah melaksanakan tanggung jawab aku. Gimana caranya aku bisa jadi orang yang baik, udah gitu aja, karena aku masih belajar. Oke, terima kasih ya. Udah ya, udah ya. Terima kasih ya. Thank you.